Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Gardner dan Ausubel. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya yang bernama Cipta Teofius Pranginami dari rekan saya. Saya Seri Adini. Saya Santi Juniati Putarian. Saya Gracia Oktober Putarian. Saya Putarian Putri. Saya Cornelius Fidelis Kimali. Bisa dimulai Kak? Yang pertama, teori Gardner. Gardner berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Gardner 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Yang kedua, penerapan teori Gardner. Untuk jenjang sekolah dasar, teori Gardner juga dapat diterapkan. Contohnya, penerapan teori Gardner dalam pembelajaran motivasional di sekolah dasar adalah pengenalan operasi perkalian pada siswa SD kelas rendah dengan menggunakan media konkret, misalnya permen, apel, pensil, dan roti. Lanjut ke slide keempat, 5 macam hasil belajar kategori kapabilitas Gardner. Menggolongkan 5 kategori hasil belajar yaitu yang pertama kemampuan intelektual, kedua strategi kognitif, ketiga informasi verbal, keempat keterampilan motorik, kelima sikap. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Gardner. Yang pertama, menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih luas. Yang kedua, menyatakan dalam bentuk yang operasional atau dapat dipecahkan. Yang ketiga, menyusun hipotesis alternatif pemecahan. Yang keempat, mengetes hipotesis untuk memperoleh hasilnya. 3 komponen belajar Gardner. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal merupakan kondisi yang ada di dalam diri individu yang dibutuhkan mencapai hasil belajar. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal merupakan rangsangan yang berasal dari luar lingkungan yang mempengaruhi seseorang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu kemampuan internal yang sudah menjadi milik pribadi seseorang dan dicerminkan dalam wujud perbuatan tertentu untuk setiap jenis belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Ausubel. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Belajar menurut Ausubel berarti belajar menurut Ausubel ada 2 dimensi yaitu sebagai berikut, yaitu pertama dimensi 1 tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Kedua, dimensi 2 tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Empat prinsip dalam teori Ausubel. 1. Advanced organizer. 2. Diferensi progresif. 3. Belajar superordinat. 4. Penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. 1. Advanced organizer. Advanced organizer mengarah para siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. 2. Diferensiasi progresif. Dalam belajar bermakna langsung perlu terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus dengan cara guru mengajarkan konsep mulai dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif, dan selanjutnya hal-hal yang khusus seperti contoh-contoh setiap konsep. 3. Belajar superordinat. Menyatakan bahwa belajar superordinat tidak dapat terjadi di sekolah sebab sebagian besar guru-guru dan buku-buku teks mulai dengan konsep-konsep yang lebih. 4. Inklusif integratif atau rekonsiliasi integratif. Untuk mencapai penyesuaian integratif, guru harus memperhatikan materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa hingga dapat dipergerakkan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan.
Kesimpulan inti dari teori belajar bermakna usubel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada yang bertanya, kami membuka sesi bertanya.